wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh wa safi wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah At-Takatsur masih berkenaan dengan salah satu sifat manusia yang membuat mereka lalai terhadap hari kiamat. Meskipun hari kiamat itu merupakan kemestian, tetapi pada kenyataannya karena kesibukan kehidupan kita di dunia ini dan karakter yang disebut Al-Quran dengan At-Takatsur itu mampu melupakan kita dari ingatan kita terhadap Yaumul Qiyamah. Sehingga cara hidup kita, sikap kita tidak mencerminkan seseorang yang menyadari tentang Yaumul Qiyamah. Orang menjadi begitu sangat menghamba kepada dunia ini. Karena itu setelah kemarin kita berbicara tentang surah Al-Qari'ah misalnya, maka diikuti dengan obatnya, ya, penyakitnya, yaitu surah At-Takatsur, agar kita ini tidak menjadi orang yang melupakan yaumul akhir karena begitu sangat pentingnya. Mari kita lihat ayat kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum dari kata alha, ya, alha yulhi ilha. Ilha artinya menipu, atau dua maknanya secara bahasa sebenarnya. Saghala sama ansa'a. Saghala menyibukkan, ansa'a melupakan. Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa, alhaakum menyibukkanmu, atau ansakum, ya, melupakanmu, atau makna yang lain adalah menipumu, ya, atau delude you, distract you, mendistrak kamu, mengalihkan perhatianmu. Nah, itu beberapa makna secara bahasa. Kata ini sebenarnya kalau kita telusuri maknanya, dia menunjukkan satu aktivitas atau apapun sajalah, bisa aktivitas, bisa sikap, bisa kejadian yang membuat kemudian orang menjadi sibuk sehingga dia melupakan sesuatu yang penting. Misalnya karena kita sibuk memperhatikan sesuatu, sibuk menonton sesuatu, sibuk melakukan sesuatu, sehingga kita melupakan sesuatu yang penting. Kita lihat dulu yang paling mudah dulu, jangan jauh-jauh. Mahasiswa dengan ujiannya. Ujian, entah itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester, adalah hal yang sangat penting bagi mahasiswa. Kemarin saya menyelenggarakan UAS, ada satu anak ketiduran. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi akhirnya begitu selesai dia baru datang sambil ngos-ngosan. Kamu dari mana aja? Sudah selesai ujiannya? Karena ujiannya menggunakan platform digital, sehingga sudah selesai. Soalnya sudah saya kirim, mereka semuanya sudah mengerjakan. Lah, kamu dari mana kamu ini? Ketiduran, Pak. Saya kira ujiannya jam 9, ternyata jam 8. Iya, coba gimana, dan seterusnya. Jadi mungkin dia ketiduran atau apa karena dia disibukkan oleh sesuatu. Yang jelas ada sesuatu yang menyibukkan dia sehingga dia melupakan ujian, yang hal yang paling penting sebenarnya dalam hidupnya sebagai seorang mahasiswa. Kita ini mikir ujian saja sebagai mahasiswa, orang bisa lupa.
Misalnya besok mau ulangan, tapi malam ini adalah Barcelona lawan Real Madrid misalnya. Orang, saya nonton Real Madrid aja lah. Padahal itu tidak berpengaruh buat hidupnya. Mau Barcelona menang, mau itu juga tidak ada ngefek apa-apa sama dia. Tapi justru dia menyibukkan diri dengan melihat tersebut, sehingga dia melupakan hal yang lebih penting buat hidupnya, yaitu ujian akhir semester. Nah, kita lihat sekarang hal yang lain. Ada orang yang sebenarnya baik orangnya. Dia bukan penjahat, dia hatinya mungkin baik, tapi dia disibukkan dengan urusan dunia. Sampai kemudian dia lupa sama akhirat. Mungkin jenengan, masa ada orang sibuk bisa lupa sama akhirat, Ustaz? Kita ambil contoh aja lah. Jenengan jualan nasi pecel di pagi hari. Kalau misalnya sampai misalnya jam 10 atau jam 1 siang, jual nasi dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kalau tidak ramai yang beli, 1-2 datang, terus duduk lagi, nggak ada yang beli, terus nanti datang lagi. Insya Allah kita tidak lupa sama sholat. Bahkan mungkin jam 10 ya sholat duha lah. Tak sholat duha, muga-muga rizkinya dilancarkan oleh Allah. Ingatan kita teringat sama Allah SWT. Nanti dengar atu dhuhur, Allahu Akbar, dhuhur. Adalah kamu saya tak ke masjid dulu, 3.000 orang. Dari pagi kita sibuk, terus sudah harus di-pack. Nanti harus siap jam 1 siang. Jam 1 kita bawa ke sana dan seterusnya. Pulang perginya lupa kita, duha hilang. Lah gitu. Atau bahkan zuhurnya hilang. Waduh mepet iki wis. Jam 1 nih. Wah, jam 1 nanti ada lagi orderan yang harus diberikan jam 5. Jam 1 langsung ke balai wali kota. Habis gitu pulang lagi, nyiapin lagi. Durung zuhuran. Waduh ya apa ini? Kalaupun sholat zuhur, zuhurnya tidak berkualitas. Karena tidak ingat apa-apa. Itu yang menarik. Jadi banyak orang itu jadi lupa sama akhirat, bukan saja karena dia buruk. Kalau buruk sudah tidak kita pertanyakan lah. Memang orangnya ahli maksiat, memang orangnya tidak tertarik sama agama, dan seterusnya lah. Ini ada orang yang sebenarnya baik, tapi karena dia disibukkan oleh sesuatu, yang kemudian sesuatu itu dianggap penting, sehingga mengalahkan sesuatu yang lebih penting. Itulah yang disebut dengan lahwun. Yang kata kerjanya menggunakan kata alha. Jadi alha itu adalah kita kemudian menyibukkan dengan sesuatu, yang sesuatu itu sebenarnya kalah penting dengan akhirat, tapi kemudian kesibukan kita itu membuat kita lalai dengan akhirat. Niku namine alha. Orang modern sekarang mengartikan alha itu atau lahwun itu dengan entertainment. Karena sifat entertainment itu memang membuat kita lupa. Kita nonton nopo mawon lah, masing-masing orang beda-beda kesukaannya. Dulinan TikTok mawon, sampai lali. Wis jam 1 durung sholat ini. Bentar, ini asik ya. Terus diterusakan, setengah loro mas, terusakan. Kok jam 3? Hilang kita. Dan seterusnya. Orang seneng nonton telenovela, orang seneng nonton apapun sajalah. Karena watak dasar dari entertainment adalah menyenangkan nafsu kita. Namanya saja entertain. Entertain itu menyenangkan kita dan seterusnya. Tapi sebenarnya penting nopo boten? Boten pati penting. Boten main TikTok ya boten nopo-nopo. Gak nonton telenovela juga nggak apa-apa. Gak nonton drakor juga nggak berkurang hidup. Dan seterusnya sebenarnya. Cuman pinternya para pedagang pembisnis ini adalah itu dibikin seakan-akan sangat penting. Jenengan kalau sudah nonton Transformer 1, rasanya kayak kurang hidup itu kalau tidak nonton Transformer 2. Kalau sudah nonton Transformer 2, tidak lengkap hidup saya kalau tidak nonton Transformer 3, dan seterusnya. Kalau sudah nonton nopo mawon, nah, Masya Allah kok bisa begitu ya. Hatta yang berbau agama. Saya
hataman film Umar, Ustaz. Itu berseri-seri, Ustaz. Ada juga orang nonton film Umar sambil tidak sholat. Karena ini lagi serem-seremnya ini, dan seterusnya. Ini namanya Allah. Yeah. Allah SWT menyatakan, kata dalam Al-Quranul Karim, i'lamu di surat Al-Hadid, ya, i'lamu annamal hayatad dunya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun. Ya, ada 5 fil amwali wal aulad. Hidup di dunia ini, terus Al-Quranul Karim, kalau disingkatkan isinya itu cuma 5. Dan 5 ini pergerakan kehidupan kita. La'ibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, takathurun. Ada 5. Jangan perhatikan ya, nanti kita hidup nih pasti ngalami perkembangan 5 nih. Jangan sampai di mana, lah itulah usia kita. Nomor 1, la'ibun, dulinan. Ini masa kita SD, ya SMP mungkin awal-awal, niku la'ibun. Dolin, sing paling seneng urip nggih dolin. Bermain, enjoy, wis ngoten niku urip. Hidup ini adalah permainan. Nanti naik, masuk kita periode namanya lahwun, entertainment. Lari SMP mulai misalnya mungkin kelas 2, kelas 3, SMA, nggak ada yang paling berarti buat hidupnya kecuali lahwun. Ngapalno musik, nonton film, saya harus update dengan K-pop, saya harus tahu tentang, penting banget buat dia itu. UFC, saya harus tahu macam-macam nanti. Namanya lahwun. Usia seperti kulo, ya masih seneng lahwun 1, 2, tapi tidak begitu nopo nggih, periodenya sudah berubah. Tapi kalau kita ngelihat orang-orang yang masih SMA, wah itu senangnya sudah begitu. Memang lahwun periodenya. Nanti naik lagi kata Al-Quranul Karim, namanya zinatun. Namanya zinatun. Kalau zinatun senangnya adalah perhiasan. Mulai dari perhiasan diri, senang dengan baju branded, senang dengan, wah itu nomor 1, bajunya, pakaiannya, sepeda motornya, dan seterusnya. Nah, itu nanti periode naik lagi. Atau katakanlah kalau mudanya periode kuliah, seneng nunjukin jaket institusi di mana kita kuliah, keluarga rasanya zina. Yang lanang oleh nyisir rambut itu set, wah lamanya minta ampun, nah gitu. Yang perempuan juga gitu, bersolek dia. Memang periode zina, karena dia mau periode pernikahan. Dia benar-benar menjadi seorang laki-laki dan dia benar-benar menjadi seorang perempuan. Sebelumnya enggak, la'ibun lahun. Nanti setelah itu mulai dia akan bangga. Nanti kalau sudah dia lulus bangga sudah sarjana. Nanti dia kalau sudah mulai awal kerja bangga dia sudah mulai bekerja. Ini mulai tafakhur, saling bangga-bangga. Puncaknya adalah takatsur. Kalau dalam surat Al-Hadid, takatsur ini banyak-banyakan. Nanti kita akan bahas takatsur. Jadi ini puncak dari kehidupan. Kalau kita sudah mulai banyak-banyakan apa yang kita miliki. Karena itu kata Allah SWT, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal amwal. Padahal urip teng donya niku terus Al-Qur'an kamasali ghaisin, seperti air hujan. Ya, a'jabal kuffara nabatuhu. Air hujan turun mengagumkan buat petani karena kemudian tanah yang awalnya kering kemudian ditumbuhi oleh tanam-tanaman gara-gara hujan itu, pohonnya hidup. Tapi pohon itu berapa lama sih? Summa yahiju, kemudian dia mengering, summa yahiju fatarahu musfarra, maka kemudian kamu melihatnya menguning tumbuhannya itu.
pohon apapun sajalah, nanti setelah dia mengeluarkan buah dan seterusnya, lama-lama dia akan kelihatan menguning. Summa yakunu khutama, kemudian dia menjadi kering, hitam, dan kalau kering kerontang, kalau sudah diinjak dia bunyi krek begitu. Namanya khutama. Ya, begitulah kehidupan dunia itu, kata Allah SWT. Makanya kita dilarang untuk agar kita ini tidak melupakan. Nah, mari kita kembali lagi ke ayat ini. Alhaakum, melalaikan kalian semuanya, menipu kalian semuanya, menyibukkan kalian semuanya, kata Allah SWT. Apa yang menyibukkan kita ini? At-takatsur. Takatsur wazannya dari wazan tafa'ala yang mengandung makna saling. Takatsur berarti saling banyak-banyakan, saling mana yang lebih banyak. Ini namanya takatsur, ya, tafa'ul, dia saling, mengandung makna musyarakah atau ketersalingan. Jadi kalau kita pikirkan, kapan terjadi takatsur? Kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Selama jenengan boten berinteraksi dengan orang lain, tidak akan terjadi takatsur, tidak akan menipu kita. Misalnya jenengan punya harta banyak tapi ijenan dan dhuwur gunung, boten saged takatsur. Takatsur itu muncul karena kemudian kita berinteraksi dengan orang lain dan kemudian kita banyak-banyakan dengan orang lain. Nah, namanya takatsur. Oke, takatsur dengan apa? Macam-macam nanti, bisa dengan bilmal kata Imam Hasan, bisa bil asyair, ya, wal qabail, ya, bisa dengan macam-macam nanti. Jadi mari kita lihat dulu takatsur ini. Takatsur itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Kalau kita renungkan, yang pertama, keinginan untuk memiliki yang banyak. Nomor 1, keinginan untuk memiliki yang banyak. Yang kedua, kompetisi dengan orang lain untuk mendapatkan yang lebih banyak. Yang pertama cuman ingin toh, tapi yang kedua kita sudah kompetisi, lebih hebat lagi nih. Yang ketiga kemudian berbangga dengan memiliki yang banyak, urutannya. Yang keempat kemudian kita menginginkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ini penyakitnya, semuanya ini adalah urut-urutan dari seseorang yang mengalami takatsur. Yang pertama, yang paling rendah sendiri, takatsur itu adalah menginginkan yang banyak. Desire of having a lot. Ya, kepingin dapat lebih banyak lagi. Duh, saya kok kalau ke masjid ini kok naik sepeda motor ya. Coba andai saya punya mobil, saya bisa mengajak istri saya, anak saya. Nah, ini guna ini pertama kali munculnya takatsur itu diawali dari begitu. Biasanya awalnya belum salah ini mas nopo salah kepingin yang lebih baik, kepingin punya keinginan mas keinginan untuk memiliki yang lebih. Allah itu menanamkan dalam diri kita keinginan untuk memiliki yang lebih. Kita tidak mungkin berhenti memiliki keinginan. Sudah punya rumah 1, pingin rumah 2, punya mobil, kepingin mobil 2, sampai punya istri, pingin punya istri 2, dan seterusnya. Saking takut sama istri pertamanya, gitu loh. Tapi kalau jenengan tanyain bapak di sini, kepingin punya istri lagi, pingin Ustaz, cuman takut lah, ngoten loh. Jadi sebenarnya semua punya kepinginan. Lah ini masih belum bermasalah. Tapi ini bibit awalnya. 1. Nah, tinggal kapan dia jadi takatsur? Kalau dia punya kepingin punya yang lebih lagi itu jika ditujukan untuk kompetisi dengan orang lain. Jadi takatsur. Kurang ajar. Iku lak lulusnya bareng aku tahun 2000 wingi. Dikno kok iso duwe mobil ya. Lah aku sudah duwe mobil lagi. Kurang ajar ini. Nah, ini namanya takatsur. Kita sudah mulai kemudian kita berusaha untuk mendapatkan yang lebih. Apa nanti ini berdosa? Kadang boten berdosa, jenengan ya tetap kerja,
bukan korupsi, bukan apa. Tapi keinginan ini nanti, ini hati-hati harus kita manage dengan baik. Kenapa? Karena kalau enggak, kita lupa sama akhirat. Wangkel aku, koncoku kok iso yang di rumah. Kadang-kadang kita gitu, reuni. Satu sisi apik silaturahmi, tapi satu sisi loro tengati. Gelok koncoku, kok sukses koncoku ya. Padahal ben bodoh mulai sumpek yang rumah. Duh, kok bisa teman saya begitu itu? Terus kita kerja, mati banting tulang, lupa mulai diawali. Awalnya sholat jamaah, boten jamaah. Masih ingat kisah yang sangat terkenal dulu? Alqamah, yang Sa'labah, ya, datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya tidak tahan miskin ya Rasulullah, doakan saya saja ya Rasulullah agar saya ini kaya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qalilun, punya harta sedikit tapi kamu mampu bersyukur, jauh lebih baik dari punya harta yang banyak tapi tidak kamu syukuri. Boten ya Rasulullah, kulo lek malah kata tambah syukur, wong didik mawon kulo syukur kok. Nopo maneh kata. Sedikit saja saya syukur, apalagi banyak. Jangan, boten ya Rasulullah, doakan saya. Pasti saya akan bersedekah, pasti saya akan jadi orang baik, pasti saya akan infak. Diberikan, didoakan oleh Rasulullah, dia beli kambing, ya, seperti Ibnu Katsir menceritakan, sampai dia tidak bisa lagi meletakkan kambingnya di dalam kota Madinah. Dia harus keluar. Dia nyewa tempat karena saking banyaknya sudah. Yang awalnya sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, sekarang tinggal subuh saja sama maghrib. Pelan-pelan tinggal sholat Jumatnya saja, dan seterusnya. Bukan karena sesuatu yang haram, boleh jadi sesuatu yang halal, tapi kesibukan kita terhadap urusan dunia bisa melupakan kepada akhirat. Apalagi yang menjadi motivasi adalah saya harus compete dengan dia. Tidak bisa diapa-apain, tidak bisa. Kita ini kalau ngelihat teman, apalagi satu angkatan, usianya sama dengan kita, dia lebih, pasti ada dalam hati itu. Duh, kok iso dene ya, kenapa saya kok tidak bisa? Nah, itu yang nanti dimanfaatkan oleh setan sehingga kita lupa. Nah, makanya naik dari keinginan menjadi kompetisi dengan yang lain, kompetisi dengan tetangga, kompetisi dengan semuanya. Ya, nanti kalau sudah kompetisi, puncaknya lagi, atau kalau sekarang nopo maneh yang takatsur yang muda dalam peradaban kita, pernikahan. Tonggone jenengan nikah, ngundang nasib di gedung, jajannya warna 10 misalnya, terus jenengan kawin anaknya, aku ndak katene aku kalah, podo-podo kok, saya harus juga di gedung, ya, makanannya harus 12 misalnya, dan terus begitu. Karena kita malu wisin dong. Tonggoku ngono ae iso kok. Mosok awak ndak iso. Dan seterusnya. Itu nanti kalau diteruskan, kita alhaakum at-takatsur. Itu maksudnya Allah SWT. Dan monggo dipreteli di dalam kehidupan ini. Banyak hal sebenarnya kita sendiri yang menyusahkan tradisi kita ini. Termasuk misalnya pernikahan, jor-joran dalam waktu pernikahan. Mari nikah, mantune nanti kerja, sumpek mari ngono, lang gitu. Padahal sebelum menikah habis-habisan kita ini. Ya, kita kalau melihat dalam agama, simpel sebenarnya pernikahan, lang gitu. Masya Allah kalau kita perhatikan. Bayangin di Barat saja pernikahan itu simpel. Ya, bahkan banyak orang Islam itu, orang diaspora Indonesia itu menyatakan lebih murah nikah di Barat daripada nikah di Indonesia, kata dia. Kenapa? Orang sana tinggal datang ke selebgram istilahnya, dah dia mau menikah dan seterusnya, ngundang teman-temannya ke park, ya ke kebun, udah foto-foto sebenarnya salaman, ngasih sana ada Pepsi, Coca, Cola sama pizza, nah mari sudah selesai, wassalam pulang dia. Ya,
Kalau yang kaya baru dia bikin acara. Tapi yang umum sudah gitu aja, pulang selesai udah. Ya, banyak orang bule yang modelnya pernikahan begitu itu. Simple dan seterusnya. Lah, tradisi kita di Indonesia ini hampir menurut saya semuanya ya. Wah, contoh yang saya mudahkan. Maulid Nabi di Madura. Itu sudah bisa menyusahkan buat masyarakatnya, katanya wallahu a'lam, kula mboten melakukan tradisi, tapi awalnya itu dulu Maulid Nabi itu hanya dilakukan di musola-musola. Tapi jenengan kalau ke Madura pas bulan Rabiul Awal itu bisa tiap rumah gantian. Dan orang akhirnya ya apa pokoknya aku kudu selamatan, isin aku ambek tanggoku. Lendak nyelameti Kanjeng Nabi. Begitu. Ya, jadi ini bahkan bisa menyusahkan. Bukan saya tidak mempersalahkan salahnya atau tidak, bukan itu poin saya. Poinnya adalah kadang ada sesuatu yang urusan dunia ini yang kalau karena kita mau kompetisi kita lupa kemudian. Sesekali datang tanyain Madura, itu tiap hari jadi 30 hari. Di Malang cuman hadroh saja yang 30 hari keliling ya. Tapi kalau kita ke Madura itu dari rumah ke rumah setiap hari selamatan oleh besek terus. Lumayan kalau bulan Rabiul Awal nih Madura ya. Yang saya ketahui begitu karena dulu saya sering nganterin anak saya. Macet kalau sudah Rabiul Awal ini. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, ini hati-hati. Tradisi Indonesia itu nikahan dan seterusnya itu bisa pintu masuk dan seterusnya. Atau kalau orang di pekerjaan ya begitu. Lihat temannya ganti mobil, lihat temannya punya rumah lagi, sini kebakar. Nah, ini kompetisi. Nah, setelah yang ketiga yang lebih buruk lagi dari takatsur itu adalah kita tafakhur kemudian. Terus bangga, wah pokok, apa anakku mobilnya, rumahnya baikkan saya, hartanya lebih banyak saya. Umroh, sekarang juga umroh bisa jadi kompetisi. Hati-hati, ini gue bisa jadi takatsur meskipun warnanya agama. Karena sekarang ibu-ibu terutama, saya kemarin pulang dari umroh. Oh iya, berapa hari? Harga yang berapa? Oh, hotelnya di mana? Sekarang begitu percakapan menengah ke atas. Umroh bukan sebagai ketundukan kita beribadah kepada Allah, tapi sebagai gengsi. Berapa kali umroh? Umrohnya yang lux atau yang biasa? Zaman akhir semuanya, masya Allah. Di saat satu orang yang merintih minta sama Allah karena belum bisa disampaikan ke tanah suci, di saat yang lain orang menjadi bangga-banggaan untuk umroh nih. Ada yang umroh 8 kali, 10 kali, 15 kali. Kalau kita tidak menghukumi itu salah atau benar, bukan itu poin saya adalah. Tapi sebagaimana hadis Rasulullah, nanti banyak dari umatku itu yang kalau dia pergi ke Mekah hanya untuk urusan bisnis, hanya sekedar untuk rekreasi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, bukan benar-benar ingin ibadah. Ono sing cuci dosa, wonten sing cuci dosa nih. Tadi umroh seperti cuci dosa mawon. Kroso akeh sana umroh lah, nah, nyuci dosa. Nanti pulang seperti fresh lagi. Masya Allah. Ini nak semuanya ya. Nah, yang paling terakhir kemudian kalau kita sudah begitu nanti akan masuk ke dalam jiwa itu dia menginginkan terus, tidak pernah puas dia, tidak ada qanaah. You want more and more and more and more. Kata para ahli psikologi, inilah runtutan dari orang yang punya keinginan dari dunia ini terus mau. Memang siapa yang puas dengan dunia? Tidak ada. Kata Rasulullah SAW, orang itu kalaulah dia punya satu bukit emas, dia kepingin bukit emas yang nomor 2. Manusia itu hanya akan puas dari dunia ini kalau dia sudah, kata Rasulullah, mulutnya dipenuhi dengan tanah. Kapan itu ya? Mati terus diuruk ya kan? Wes kalau bon tanah harap mati mon, boten kepingin lagi dunia ini. Memang kita pasti ingin sama dunia ini, kita kepingin lebih enak lagi. Cuman jangan hati-hati sampai jadi takatsur. Niku mawon.
Kenapa? Karena kalau jadi takatsur nanti dia akan alhaakum. Dia akan menipu kita, dia akan mendistrak kita, dia akan melalaikan kita dan seterusnya. Saghalakum, menyibukkan kita, ansakum, melalaikan kita. Masya Allah. Nah, masalahnya yang menarik di ayat ini adalah melalaikannya tidak disebutkan. Dari apa melalaikannya? Itu kan menarik toh. Jadi kan kalau perhatikan wonten surah surah Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ada, hei orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu semuanya, anak-anakmu, hartamu dari zikir kepada Allah SWT. Ingat kepada Allah. Di ayat ini nggak ada alhaakumut takatsur, melalaikan kalian semuanya takatsur. Lalai sama apa? Tidak ada. Nah, fungsinya begini, seperti rumus yang umum ya. Jika tidak disebutkan secara spesifik melalaikan dari apa, fungsinya di dalam tafsir adalah at-tawassu' lil makna, untuk meluaskan maknanya. Lalai dari semuanya, lalai dari Quran, lalai dari ajaran agama, lalai dari ingatan kepada Allah. Bahkan wong niku lek pun swibuk, lalai dari istrinya, lalai dari anak-anaknya, lalai dari masjidnya. Jangan kira orang-orang yang sangat super sibuk itu sama istrinya jarang dia jamak. Sibuk dia, terus ke sana, terus ke sana, terus ke sana. Proyek satunya lagi. Sekali lagi, kula mboten menyatakan ini jelek, baik. Sepanjang semuanya itu nanti tidak menjadi takatsur. Ya. Tetapi kalau tidak ditata hati, orang sibuk urusan dunia, lupa sama istri. Orang ribut lupa sama keluarga, lupa sama anak, lupa sama lingkungan. Jangan tinggal di lingkungan RW, RT yang tidak pernah hadir kalau resi-resi. Yang paling sibuk, ya, tidak pernah keluar dia. Jangan di dapurane, tidak pernah keluar. Dia bilangnya sibuk, banyak kesibukan, lupa sudah. Kata orang Surabayaan Malangan, ndak eling dene lek mati kate gelondong dhewe ya, sampai digituin. Nah, nggak. Masya Allah nih, niku kritik buat kita. Carilah dunia sebanyak mungkin, tapi jangan digunakan untuk kita berlomba-lomba dengan orang lain. Ya, carilah dunia seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf nanti, yang menjadi wasilah kita untuk menjadikan kehidupan akhirat kita lebih baik. Niku nanti poinnya. Kita lanjutkan ya. Alhaakumut takatsur. Yang kedua, jadi sebenarnya ada banyak. Tadi itu yang saya jadikan 4, itu sudah saya sarikan dari berbagai pendapat dengan para ulama. Misalnya saya ambil contoh ya, Imam Qatadah mengartikan takatsur tafakhur bil asyair wal qabail, bangga dengan keluarga sama kabilahnya. Niku nggih takatsur. Wonten tetangga kita masuk ke dalam rumah kita. Ya, sekarang lagi awal penerimaan mahasiswa baru atau apalah. Tetangga kita itu tidak tanya, kita ini mau bangga dan mau menunjukkan kebanggaan kita agar kita saling kompetisi. Bu, Pak, anaknya sampean berapa? Saya 2, alhamdulillah. Yang pertama sudah kuliah kan? Oh iya, alhamdulillah. Padahal tahu dia barusan keterima di mana? Di Uniga, Universitas Gajayana misalnya, atau di mana? Di Universitas Kanjuruhan. Oh, ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu bukan alhamdulillah bersyukur sama Allah, alhamdulillah ngece. Oh, alhamdulillah Pak ya, anak saya diterima di FK Unipro. Oh ya. Untuk apa ngeten iki? Jadi wong saniki ngoten, ngomong alhamdulillah ge ngece wong, ngomong alhamdulillah untuk menunjukkan kesombongan dirinya. Lah niku namine at-tafakhur bil asyair. Berbangga-bangga dengan keluarga kita. Atau
tamu kita ini, oh anak saya masih kecil SD, oh iya Pak ya, iya alhamdulillah Pak, ini wah enggak tanya keluarga kita ini, tamu kita enggak tanya. Alhamdulillah kemarin anak saya yang besar baru lulus dari akuntansi Unipro, baru wisuda. Jarine wong sing takok iku lho sapa? Hati-hati antara syukur dengan tafakhur dengan takatsur niku tipis. Ada yang baik kalau kita ceritakan bin ni'mah. Cirinya apa? Ngeten cirinya niku. Kalau tahadus bin ni'mah, orang mendengarnya itu sebagai karunia dari Allah. Kalau tafakhur, orang mendengarnya sebagai sampeyan sombongi ngono ae, masih aku ya iso. Lah niku tafakhur. Jenengan lek wonten tiyang terus ngomong, terus jenengan Masya Allah begitu Pak ya Allah itu ya. Anu yang hambanya, dia tahadus bin ni'mah. Ya, misalnya orang cerita misalnya begini dan seterusnya. Saya contohkan saya lah. Saya jalan jam 2 pagi dari kampus C UNER Sutorjo sana karena sehari sudah tidak bisa makan, uang habis di pesantren, orang tua tidak ngirim-ngirim. Saya mau ke kakak saya di Kutisari. Niku ujung Surabaya ke ujung Surabaya, jauh niku. Saya jalan kaki jam 2 pagi keluar dari pesantren mau ke rumah kakak saya. Nyampe di rumah kakak jam 7 pagi. Ya, jadi berhenti di Joyoboyo, minum air kran, sholat di masjid itu. Nah, saya masih ingat masjidnya sampai sekarang. Jadi kalau lewat gitu ingat masa persilatan ninja dulu lah gitu. Jalan menyusuri rel kereta api sampai di Kutisari. Jam pagi 6:30 atau apalah saya kakak saya kontrak rumah di situ. Keluar, temannya keluar, waktu itu masih single dia, tapi dia sudah bekerja. Keluar Mas, kakaknya sampean. Nggak iso jaluk duit saya. Saya bayangin pulang lagi habis ini. Ya udah, saya masuk ke Masjid Al Muhajirin, ada masjid di Kutisari itu. Saya masuk di situ, saya sholat. Terus donga ya Allah, kula nedhi atrane ya Allah, kelas semester 1, semester 2 lah. Saya kan dulu saya kan sering sholat puasa sunnah ya Allah. Ya Allah minta uang ya Allah, kira-kira begitulah doanya nih. Saya nih, hak wallahi. Saya keluar dari masjid, saya pakai sepatu, saya angkat di bawah sepatu ada 50.000. Saya mintanya 50.000 saat itu. Lah, saya ya Allah, ternyata ada Allah itu di saat kita benar-benar butuh, tidak punya apa-apa, dikasih sama Allah. Lah, misalnya saya cerita gini, terus jenengan yang ketangkap oleh jenengan, iya ya Allah itu ternyata Maha Penolongnya. Saya tahadus bin nikmah. Tapi lek jenengan kroso ngono ae dibanggano Ustaz, ya kabeh wong ya donga ya ana sing gak kabul, ana sing ndak. Berarti saya tafakhur. Tipis nopo boten? Tipis. Coba, siapa yang tahu hatinya seseorang? Allah SWT. Tapi saat saya menceritakan itu, sebenarnya vibrannya kelihat sampean. Kalau saya menceritakan itu sebagai bentuk menceritakan, nih, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Contohnya saya dikasih nikmat sama Allah, sing yakin sampean teng Gusti Allah. Lah namanya saya sedang tahadus bin nikmah. Tapi kalau saya cerita untuk menunjukkan makanya orang itu doa itu yang kayak saya ini loh, diterima doanya. Itu namanya saya sedang tafakhur. Dunia juga begitu, jenengan dapat proyek, jenengan lulus ini, jenengan itu, hati-hati kalau berbicara. Adakah kita ini sedang tahadus bin ni'mah? Kita memang disuruh fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi yang tidak boleh takatsur. Karena kalau takatsur tidak sehat nanti, panas kita pulang itu. Lah ngajar aku ya iso kok. Dan seterusnya. Tapi kalau tahadus bin ni'mah mboten adem teng ati, terus mikir, "Dek, wis ojo kuwatir. Sampeyan ro ndak tanggo sing iku biyen tibae dekne yo melarat, Dek. Usaha ngene yang Gusti Allah terus dikasih jalan. Ayo bismillah lah kita usaha." Niku tahadus bin ni'mah efeknya. Dan dengan ngobrol sama orang kaya, terinspirasi, dia cerita bagaimananya dan seterusnya. Tapi jenengan kemudian gitu Pak nggih, matur nuwun Pak.
nasihatnya dan seterusnya. Tahadus fi nikmah. Tapi nek jenengan mulai wah Ustaz, wah masih osoge aku namanya mboten tahadus fi nikmah. Niku namanya at-tafakhur bil asyair atau wal qabail. Bangga dengan kabilahnya. Iku lak Madura itu. Dia kan Sunda itu. Juga takatsur kata Imam Qatadah. At-tasaghul bil ma'asi. Suwibuk cari duit. Cari ma'isyah, tasaghul. Sampai kalau orang Arab bahasa programnya gitu nyandi sohul ya. Kerja kata orang Arab ampel, orang sohul kata dia, tasahul, ketungkul kalau bahasa Jawanya. Suibuk dengan urusan ma'asi wa tijarah. Panjene ngoten. Kita saja, saya saja kalau lagi besok ini terakhir ngimput nilai. Waduh, mata kuliah banyak. Oh, ini bingung. Terus ngoreksi lali. Duh, turun sholat duhur cepet-cepetan, sholat pun tidak berkualitas. Gitu betul. Karena nopo niku tasaghul bil ma'ashi wat tijarah. Makanya wonten surah saya tidak apa-apa agak panjang sedikit. Wonten surah Jumu'ah menarik. Kata Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Boten wa dzarut tijarah, wa dzarul bai'. Dagang niku ndak kabeh eco. Kalau kita berdagang ndak semuanya baik. Waktu kita beli dagangan boten seneng, kita datang pajak ndak senang. Kita nunggu, tapi kapan dagang itu paling senang? Kalau customer datang. Customer datang, Allahu Akbar. Duh. Pak, saya mau ambil barangnya, Pak. Ini saya ngambil 200 piece, Pak. Waduh, ini adzan Jum'ah ya, Pak. Anu ya, sampeyan teni mari Jumatan. Oh, mboten Pak, kula badhe langsung nih teng Blitar. Soalnya saya, waduh, ruwet itu pikiran. Dilayani terus di sana sudah khotib adalah Ustadz Yahya misalnya. Saya sudah Ittaqullah masih dapat 50 dan seterusnya. Apa kata Al-Qur'anul Karim? Kalau hari Jum'ah dzarul bai'. Tinggalkan daganganmu, bukan dagangan itu. Saat kamu meladeni customermu itu loh. Saat juicy-juicynya kita dagang, tinggalkan itu. Terus jenengan mikir, lah terus oleh pundi kula rezeki Allah. Wong niku saya lagi dapat rezeki itu, wallahu khairur raziqin kata Al-Qur'an. Ngeten nggih. Orang Yahudi itu diuji oleh Allah 1 hari penuh, 24 jam. Mboten nangsal kerja, semuanya harinya diberikan kepada Allah. Dulu saya pernah bercerita di sini, nggih. Terus Al-Qur'an niku kalau Senin sampai hari Kamis ikannya ndak keluar di laut. Suku Alia, orang Yahudi dari suku Alia. Tapi yang menarik, kalau Jumat sore menjelang maghrib itu kata Al-Quran ikan-ikannya syurro'a. Syurro'a itu zahirina fil ma'. Dia meloncat nih, ngece-ngece, tangkepan aku, srek. Kuahnya cidu, orang aduh, tapi ndak boleh. Sama Allah dino Sabtu nggak boleh ngambil hari Sabtu. Coba taat pertama, 1 kampung nggak ada yang berani ngambil. Ini cerita yang kemudian mereka dijadikan kera oleh Allah SWT. Orang Yahudi yang kemudian dijadikan kera, riwayatnya itu ngoten. Mulai 1 orang keluar ide jeniusnya, ya jenius satanik. Terus dia mikir gimana caranya ya, bikin belumbang saja di depan rumahnya, karena ini warga pinggiran laut, dibikin berumbangan besar, terus dia bikin selokan sampai ke laut. Hari Kamis, ya, Sabtu Jum'ah sore disiapin, dibuka, dia duduk di rumahnya. Jum'ah maghrib kan Sabtu sampun. Terus dia bilang, loh kamu dari mana? Semua orang tidak ada makan ikan, dia makan ikan sendirian. Ditanya dari mana? Ikannya masuk sendiri kok, saya tidak kerja. Coba. Itu caranya Bani Israel.
ada yang masang perangkap ikan, satu orang enggak apa-apa, terus kemudian satu orang, ayo berarti kalau gitu enggak apa-apa, mulai satu orang pergi ke laut hari Sabtu, terus sampai peruyanya banyak, nanti begitu semuanya dirubah jadi kera. Begitu mereka pulang dari laut, rumah semua satu kampung itu rumahnya dikunci semuanya, kata Ibnu Abbas, karena semuanya menjadi kera. Cicit semuanya begitu. Begitu keluarganya ini datang, temannya dari datang, semuanya, terus kampung sebelahnya yang tidak ke laut tetap jadi manusia. Mereka datang ke kampung sebelahnya, dikunci semuanya, Assalamualaikum, dan mereka semuanya jadi kera. Ya, bedanya adalah semua kera ini nanti mati semuanya dan tidak meninggalkan keturunan. Jadi kalau kita bilang, oh Yahudi turunannya ketek, boten, karena menurut riwayat mati semuanya ini. Kalau saya percaya, karena memang riwayatnya ngoten, ya mereka semuanya oleh Allah dijadikan kera. Masya Allah. Lah ini kenapa sih kita kok diajarin gitu? Karena tarikan dunia itu sangat kuat. Jadi kan kalau sholat Jum'ah itu kenapa kok kita diaturin gitu? Kita ini kalau orang Yahudi 24 jam, kita berapa? Cuman maksimal setengah jam. Tempat khutbahnya ditulisi, mohon tidak lebih dari 15 menit. Langit gitu. Jadi khutbah 15 menit, sholat 5 menit. Cuman 20 menit kita ini untuk Allah. Hari Jum'ah itu orang Yahudi satu hari 24 jam orang Yahudi. Kita ini dimudahkan oleh Allah, tapi mental kita wis mulai rodok mirip-mirip orang Yahudi. Khutbah Jum'ah mbek nggawa HP. Iya wis dadekno iku. Ting. Coba ini. Atau khutbah Jum'ah alhamdulillah. Terus baru bangun, ibadallah, inallah ya'murukum bil adli wal ihsan, baru bangun. Itu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala pada sholat Jumat. Kita kalau mikir gitu, ya Allah, terus kita menghina Bani Israel 24 jam hari untuk Allah. Kita cuman setengah jam mawon, abot. Ono sing mboten teng masjid kecuali sudah koma. Coba kita renungkan itu. Terus kita merasa kami lebih hebat dari Yahudi. Kata orang Yahudi, awakmu luwe Yahudi dibanding Yahudi, kata orang Yahudi. Ya, kalau kita pikirkan, Allah, kalau kita pikirkan itu. Dulu sholat Jum'ah niku awalnya sholat dulu baru khutbah. Dan dulu khutbah niku tidak, hukumnya bukan wajib, terserah. Mau dengerin boleh, kayak pengajian begini lah. Mau keluar kan boleh toh, boten dilarang. Awal-awal, nanti baru ada aturannya. Begitu Rasulullah khutbah ngeten ini, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, karavannya dia, belum masuk Islam dia, datang dari Syam. Dulu kalau orang datang karavan itu membawa jidor, dor, tanda datang sudah. Nah, pada saat itu orang-orang sudah membutuhkan makanan, mie goreng, kalau sekarang ya beras, telur, sembako. Teko welijone, waduh, ini kalau saya tidak keluar duluan, dihabisin ini. Gimana ini caranya ini? Satu persatu keluar dari masjid, tinggal berapa yang ada di masjid? Riwayat paling kuat menyatakan 12 orang. Sinten niki? Sahabate Kanjeng Nabi yang imannya kata Nabi seperti bintang-bintang yang kita disuruh ngikutin mereka. Kuatnya dunia nih. Sampai Al-Quran menyatakan gimana? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Wa idza ra'au, apabila mereka melihat tijarah, perdagangan tuh jendor, aulahwan atau entertainment, infaddu ilaiha, semburat mereka ke sana semuanya, watarokuka, dan mereka meninggalkanmu Muhammad qaima, berdiri, ansitu ibadallah, cuman mau ngerolas mengirengakan.
Ibnu Katsir meriwayatkan satu riwayat Rasulullah SAW sampai menyatakan, kalau semua orang ikut berdagang, membeli, keluar semuanya, tidak satu pun ada sahabat Nabi di dalam masjid, lembah-lembah Madinah akan dialiri api, kata Rasulullah SAW. Kenapa ini diingatkan setiap sholat Jum'ah? Nabi Muhammad itu kalau hari Jum'ah selain baca Al-Ghasyiyah sama Al-A'la juga membaca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun, dibaca tiap Jumatan. Ya, kalau sholat baca surah Jum'ah untuk apa? Ngingatin kita jangan jadi orang Yahudi. Sekali lagi, Islam bukan anti terhadap kekayaan, bukan anti menjadi orang kaya, bahkan kita disuruh fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah tunaikan sholat, berdiri, sebar sana, cari harta, kata Allah SWT. Tapi harta yang kita cari setelah Jumatan disebut oleh Allah sebagai fadlullah, karunia-Nya Allah SWT. Itu harta yang akan menegakkan tauhid, harta yang akan melahirkan ibadah, harta yang tidak akan takatsur, tafakhur. Tapi lek sing mau dodolan jam 1, aduh, ini buyar loh Jumatan nih. Tapi saya durung komat kok. Terus no. Sampai komat net oleh sarokaan modelnya kita. Nah, mari kita renungkan itu. Itu yang harus kita ingatkan buat masyarakat. Bismillah. Ya. Kalau Jumatan sudah Allah idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil, sebagian riwayat menyatakan azan sudah berkumandang, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ulama niku disebutkan wonten tafsir Ibnu Katsir, di Qurtubi, Supe kalau namanya. Jadi kalau selesai sholat Jumat dia berdiri di pintunya masjid itu, terus doa, ya Allah, saya telah tunaikan sholat Jum'ah undanganmu. Sekarang saya akan mengerjakan perintahmu. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Berikanlah saya rezeki yang halal ya Allah, keluar dia. Ya, setiap sholat Jum'ah dia begitu. Kata, masya Allah, Allah tak pikirkan. Itu yang kenapa kita diingatkan begitu? Karena nanti kalau tidak kita akan menjadi orang Yahudi juga, yang donyo-donyo, agomo-agomo, tidak ada hubungannya. Kita mboten kepingin dunia ini menjadi wasilah kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kayalah sekaya-kayanya, karena sangat baik kalau orang Islam itu memiliki kekayaan, tapi bukan untuk takatsur. Hatta zurtumul maqabir, satu lagi, sampai kalian menziarahi kubur, kata Allah SWT. Apa maksudnya? Dulu ada dua suku, satu suku Quraisy, satu suku Bani Abdi Manaf, sama suku Bani Tamim, Bani Saham. Wa kana bainahuma mulahama fata'addau bis-sadah wal ashraf ayyuhum aktsar. Faqalu Banu Abdi Manaf, nahnu aktsaru sayyidan wa izzan wa azizan wa a'zamu nafara, kata dia. Wa qala Banu Sahm misla dhalik, fakatharuhum Banu Abdi Manaf, faqala Banu Hasim innal bagha ahlaka fil jahiliyah fa'udul ahya wal amwat fa'uduhum fakatsartum Banu Syam fa anzalallahu ila akhirih. Ada dua suku, satu Bani Abdi Manaf, yang kedua Banu Sahm. Mereka ini saling bangga-banggaan dengan keturunannya, orang mulianya. Oh kan duwe piro, bupati ini piro, wong Jawa. Wong Madura piro sing dadi presiden. Wah, bangga-banggaan. Sampai mereka, wah kan aku, keluarga saya itu banyak yang jadi hero. Keluarga kamu berapa? Sampai bangun, ayo kalau gitu kita ke kuburan, kita hitung. Mereka ini dua suku ini ke kuburan ngitungin patok. Ini teman saya, ini keturunan kami yang jadi ini, jadi ini. Mereka bangga-bangga dengan keturunannya yang sudah mati, dia banggakan. Oh, ada orang datang ke Sayyidina Ali, ya. Dia berbangga dengan 7 turunannya. Saya Yahya, putranya Pak itu, putranya Pak itu, putranya, semuanya ini top-top semuanya. Ya, 7 ini, 6 ke atas ini semuanya top-top. Terus katanya Sayyidina Ali, semua yang 6 itu mulia-mulia, kecuali yang nomor 7. Ya kamu ini, ya, yang berbangga dengan keturunanmu, kata Sayyidina Ali. Yang 6 itu semuanya hebat-hebat, kecuali yang ke-7, kata Sayyidina Ali. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Lah,
Dulu orang Arab itu sampai berbangga dengan orang yang mati. Ya, yang sudah mati dari mbah-mbahnya dia banggakan dengan kebanggaan itu. Aku turunan Pangeran Diponegoro, aku turunan Mbah Bonang, aku turunan Mbah Bolong, aku turunan macam-macam. Dan kita bangga-bangga dengan keturunan itu. Padahal kita sendiri nothing. Ngaku turunan Kanjeng Nabi tapi gak iso ngaji. Ngaku turunan Kanjeng Nabi ngamuan. Ini model apa ngoten niku? Ya, masih bibit-bibit jahiliyah. Makanya kata Al-Qur'anul Karim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau lihat konteksnya. Mana yang kedua, ini makna yang lebih umum. Kita ini akan berbangga-bangga terus, kompetisi terus. Kapan? Sampai kita menziarahi kubur. Yang pertama, kenapa Quran menggunakan kata zurtum, ziarah? Karena ziarah itu, kita ini kalau berziarah, lama nopo boten? Kemana? Pulau ziarah ke makam Nabi, umroh. Oh nggih. Berapa hari di Madinah? 4 hari, 3 hari, pulang udah. Ziarah itu tidak lama, karena ziarah itu bertemu kemudian untuk berpisah lagi. Kata Allah SWT, kamu itu akan terus berbangga-bangga, ya. Kalau kamu tidak bisa benahin cara kamu mengelola harta itu, hatta zurtum, sampai kamu menziarahi kuburmu. Tapi tidak disebutkan setelah sampai kamu berada dalam kuburmu. Enggak, cuman ziarah. Kita cuman ziarah saja sebentar. Itu makna yang kedua. Entah 1000 tahun, entah 100 tahun, nanti dibangkitkan yaumul qiyamah. Baru kita kemudian bertanggung jawab terhadap semua harta yang sudah kita konsumsi. Mohon maafnya saya terlampau panjang tadi, mestinya selesai surat At-Takatsur ini karena saya gandeng dengan surah Al-Jumu'ah, tapi mboten-mboten. Saya ingin mengakhiri dengan di surah Jumu'ah Allah mengingatkan bahwa idza ra'au tijaratan aw lam faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada entertainment, daripada harta benda, yaitu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jangan sampai seperti orang-orang yang berbangga-bangga dengan harta dunia yang kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, surat At-Takatsur tidak diturunkan untuk melemahkan kita agar kemudian kita malas bekerja. Boten itu tujuannya. Surat At-Takatsur digunakan untuk mengkritik awalnya orang-orang Quraisy yang berbangga dengan hartanya, ya, yang kemudian dia sombong dengan hartanya, yang kemudian dia melalaikan perintah Allah SWT dengan hartanya. Lah kita ini tidak kepingin begitu. Kita ingin mencari harta karena dengan harta itulah kemudian kita bisa mempermudah ibadah kita, bisa membantu orang lain, bisa banyak kebermanfaatan yang bisa kita lakukan dengan harta yang kita miliki. Itu poinnya, bukan larangan dalam hal memiliki harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kita lanjutkan mungkin di pertemuan mendatang. Saya sih mau saja menyelesaikan, tapi kasihan ya wonten keperluan semuanya. Mohon maaf wonten selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Adanallahu ya ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.